Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Pelet Jaran Goyang, Akhir Tragis Sebuah Cinta. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Tengah 1967. Terdengar suara angin menderu di sela-sela pepohonan desa Sumberjo yang menciptakan irama malam begitu mencekam. Dalam gelap, suara-suara lain mulai berbisik, membawa aroma misteri yang menyelimuti desa kecil di kaki Gunung Merbabu itu. Di desa Sumberjo, kehidupan berjalan dengan ritme alam yang tenang dan teratur. Petani merawat sawah mereka, sementara ibu-ibu menenun di beranda rumah. Di antara penduduknya, keluarga Pak Sarjo dikenal sebagai keluarga yang sangat dihormati. Pak Sarjo sendiri adalah seorang kepala desa yang bijaksana. Sedangkan istrinya Buminah juga dikenal karena kebaikan hatinya. Mereka memiliki dua anak, Sari, gadis remaja yang cantik dan periang, serta Arif, anak laki-laki yang cerdas dan berani. Tapi ketenangan desa itu mulai terganggu oleh kehadiran seorang pendatang baru. Namanya Jaka, seorang pemuda tampan dengan latar belakang yang misterius. Tidak banyak yang tahu tentang dirinya, selain bahwa ia datang dari kota dan membeli rumah tua di pinggir desa. Selain terkesan agak tertutup, Jaka selalu mengalihkan topik ketika siapapun bertanya tentang asal-usulnya. Yang warga tahu hanyalah Jaka adalah pemuda yang mungkin berlatar keluarga cukup berada, sehingga bisa membeli rumah di situ. Seiring berjalannya waktu, Jaka mulai berbaur dengan penduduk desa. Dia pandai bergaul dan membuat banyak orang merasa nyaman di dekatnya. Tapi tak ada yang menyangka bahwa di balik senyumnya yang ramah tersembunyi sebuah niat jahat. Jaka jatuh cinta pada Sari dan bertekad untuk memilikinya. Sedangkan cinta Sari sudah tertambat pada Bayu, pemuda desa yang jujur dan pekerja keras. Kecemburuan Jaka lalu berubah menjadi obsesi. Ia mencari cara untuk membuat Sari juga mencintainya. Dan karena keinginan itu begitu kuat, Jaka mencari jalan yang dianggapnya terbaik dan tercepat untuk segera menaklukkan Sari. Atas informasi dari beberapa orang, pada suatu malam yang gelap, Jaka ditemani seorang tetangga mengunjungi dukun terkenal di desa cukup jauh, yaitu Mbah Sumo, yang dari dulu dikenal memiliki ilmu pelet jaran goyang. Setelah obrolan pembuka yang serius, Jaka pun dibawa untuk melakukan ritual. Ternyata ritual itu dilakukan di tengah hutan, di tempat yang dianggap keramat oleh penduduk desa sekitar. Di bawah sinar bulan purnama, Jaka mengikuti semua instruksi Mbah Sumo. Di depannya terbentang berbagai perlengkapan ritual. Kembang 7 rupa, dupa, dan seuntai rambut Sari yang ia curi diam-diam. Mbah Suro menggumamkan mantra. Suaranya berbaur dengan desir angin malam.
Jaran goyang, kembang setaman, ajiku pelet, Sari jatuh cinta. Jaka disuruh mengulanginya, dan matanya terpaku pada bayangan Sari yang berkelebat di benaknya. Setelah ritual selesai, Basumo memberi Jaka segenggam tanah dari bawah kaki Sari yang juga diambilnya diam-diam sebagai bagian dari pelet tersebut. Tak butuh waktu lama, pelet jaran goyang mulai bekerja. Tapi tidak sepenuhnya seperti yang Jaka harapkan. Sari memang mulai menunjukkan tanda-tanda ketertarikan padanya. Setiap bertemu Jaka, ada senyuman manis yang tak pernah terlihat sebelumnya. Harapan yang bercampur keyakinan tentang pelet jaran goyang mengantar Jaka pada kesimpulan penting bahwa Sari juga jatuh cinta padanya. Tapi itu hanya berlangsung 3 hari. Suatu malam, Sari jatuh sakit dengan gejala yang aneh. Tubuhnya panas dingin dan sering meracau dalam tidurnya. Buminah yang cemas melihat kondisi putrinya memanggil dukun kampung untuk menyembuhkan Sari. Tapi tak ada yang bisa melakukannya. Penduduk desa mulai berbisik-bisik tentang hal aneh yang terjadi pada keluarga Pak Sarjo. Beberapa mengatakan bahwa Sari terkena guna-guna, sementara yang lain percaya bahwa arwah jahat telah merasukinya. Di zaman itu, kepercayaan masyarakat masih kuat terhadap hal-hal di luar logika. Arif, yang sebenarnya tak terlalu percaya pada apapun yang berbau supranatural, memutuskan untuk mencari tahu penyebab penyakit kakaknya. Dia menyelidiki berbagai kemungkinan, termasuk mengunjungi Basumo. Menurut beberapa tetangga, Basumo memang cukup bisa diandalkan untuk mengatasi penyakit-penyakit non-medis. Basumo akhirnya mengakui bahwa Jaka telah meminta bantuannya untuk menggunakan pelet jaran goyang. Pengakuan gamblang itu sontak membuat kemarahan Arif memuncak. Dari awal, dia memang menyangka ada cara-cara halus yang dilakukan Jaka sehingga sang kakak terlihat memalingkan hatinya dari Bayu selama beberapa hari ini. Arif pun memutuskan untuk menghadapi Jaka. Selain terbakar amarah, ada keyakinan di hatinya bahwa Jaka hanyalah seorang pendatang dan pasti lebih mudah dikalahkan andai pun harus beradu fisik dengannya. Intinya, Jaka harus bertanggung jawab terhadap penyakit aneh yang diderita kakaknya. Tapi sebelum Arif sempat bertindak, Jaka melakukan ritual lain untuk memperkuat peletnya. Ritual ini lebih berbahaya dan melibatkan pengorbanan seekor ayam hitam di tengah malam. Dengan mata yang dipenuhi keserakahan, Jaka mengikuti instruksi Mbah Sumo tanpa ragu sedikit pun. Walau juga bercerita bahwa Arif pernah mendatanginya, tapi Mbah Sumo tetap mau membantu Jaka dengan alasan Jakalah yang lebih dulu minta bantuan padanya. Ternyata ritual kedua ini membawa bencana yang lebih besar. Sari semakin parah, bahkan sering berteriak histeris di malam hari. Bayu yang sangat mencintai Sari tak tahan melihat kondisi kekasihnya dan memutuskan untuk menemui Jaka. Informasi dari Arif dicerna dengan cermat oleh Bayu, dan kemarahan Bayu pun ikut memuncak.
Di sebuah tempat tersembunyi, Bayu dan Jaka bertemu. Konfrontasi itu tak bisa dihindarkan. Bayu yang marah dan putus asa menuntut Jaka untuk menghentikan peletnya. Tapi Jaka sudah terjerat dalam kekuatan gelap itu. Dia menolak mentah-mentah apa yang diminta Bayu. Dan terjadilah perkelahian sengit di antara mereka. Dalam kekacauan itu, Jaka tergelincir dan jatuh ke jurang. Tubuhnya menghilang dalam kegelapan malam. Setelah memberitahu penduduk, tak ada yang berani memeriksa ke sana. Selain karena sangat curam, banyak yang percaya masih ada ular-ular besar di sana. Semua warga pun sepakat bahwa Jaka pasti sudah meninggal. Dengan hilangnya Jaka, keadaan Sari perlahan membaik, meski ia tetap mengalami trauma berat. Bayangan ritual pelet itu masih menghantui keluarga Pak Sarjo. Suatu malam, terdengar jeritan dari rumah mereka. Sekitar seminggu setelah hilangnya Jaka, Arif ditemukan meninggal di kamarnya dengan mata terbuka lebar dan penuh ketakutan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, hanya tatapan kosong yang mengerikan. Sumberjo kembali diliputi ketakutan. Basumo yang merasa bersalah atas apa yang terjadi datang ke rumah Pak Sarjo dan menceritakan semuanya. Dia juga menjelaskan bahwa arwah Jaka yang tidak tenang kini menghantui keluarganya. Basumo sempat menawarkan untuk melakukan ritual pembersihan bagi semuanya, tapi langkah itu ternyata sudah terlambat. Kehidupan di desa Sumberjo tidak pernah sama lagi. Trauma dan kehilangan terus menghantui keluarga Pak Sarjo. Meski Sari akhirnya pulih secara fisik, jiwanya tetap terluka. Bayu yang merasa bersalah atas kematian Arif meninggalkan desa itu. Pak Sarjo dan Buminah harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka kehilangan salah satu anaknya. Di malam-malam tertentu, angin masih berdesir di sela pepohonan desa, membawa bisikan-bisikan yang mengingatkan penduduk akan kejadian mengerikan itu. Dan di antara suara angin itu, terkadang terdengar suara samar, seakan arwah Jaka masih merintih dalam penyesalan yang abadi. Desa Sumberjo berkabung atas kematian tragis Arif. Seluruh penduduk desa hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada anak muda yang baik hati itu. Prosesi pemakaman dilakukan dengan khidmat di tengah heningnya petang. Sari, meskipun masih lemah, tetap tegar di samping orang tuanya. Matanya yang sayu menatap jenazah Arif, mencerminkan kedukaan yang mendalam. Bayu yang kembali dari petualangan di luar desa juga hadir dalam prosesi tersebut. Meskipun ia juga terlihat sangat hancur dan penuh penyesalan. Pemakaman Arif menjadi momen penuh haru bagi seluruh desa. Kata-kata doa dan ucapan bela sungkawa terlontar dari bibir semua orang. Sementara suara gemuruh petir di kejauhan menambah kesan misterius pada saat itu. Setelah pemakaman Arif, kehidupan di desa Sumberjo berangsur kembali normal.
meskipun luka-luka hati masih terasa di dalam dada banyak orang. Sari yang sedikit demi sedikit pulih dari sakitnya berusaha keras untuk melupakan semua kengerian yang pernah terjadi. Pak Sarjo dan Bu Minah tetap tegar dalam menghadapi cobaan. Bayu, meskipun masih merasa bersalah atas kematian Arif, bersumpah untuk menjaga dan melindungi Sari seumur hidupnya. Mereka berdua bertekad untuk melupakan masa lalu yang kelam dan memulai lembaran baru. Meskipun Jaka telah tiada, tapi keberadaannya meninggalkan misteri yang dalam bagi keluarga Pak Sarjo. Sebenarnya, mereka ingin keadilan atas apa yang telah terjadi pada Arif. Meskipun sulit untuk membuktikan keterlibatan Jaka secara resmi. Sementara, di rumah Jaka yang telah kosong, banyak warga mengaku melihat sesosok laki-laki mirip Jaka yang mondar-mandir di malam hari. Tak jarang, sosok aneh yang terlihat berjalan santai itu tiba-tiba berhenti dan kemudian berteriak histeris. 3 orang warga yang mengaku pernah menyaksikan kejadian itu bercerita bahwa ada yang tak kalah menakutkan setelahnya. Setelah berteriak, sosok itu memegang kuat-kuat kepalanya sendiri dan kemudian mengguncang-guncangkan seakan penuh penyesalan. Tak lama kemudian, kepala itu terlepas dari badannya. Jadilah sosok mirip Jaka itu berjalan sambil menenteng kepalanya dan menambah kesan mencekam bagi warga yang pernah melihatnya. Pak Sarjo dengan dukungan penduduk desa meminta bantuan pihak berwajib untuk menyelidiki kasus kematian putranya. Beberapa petugas melakukan penyelidikan yang menyeluruh, memeriksa berbagai saksi, dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Tapi, tak pernah ada bukti langsung yang bisa menghubungkan Jaka dengan kematian Arif. Tapi, banyak yang percaya bahwa kecelakaan itu terjadi akibat perkelahian antara 2 pemuda yang terlibat cinta segitiga. Hanya saja, tentu tak ada yang bisa dihukum, karena Jaka sang sosok utama sendiri telah hilang dan dinyatakan meninggal. Meskipun keadilan belum sepenuhnya terpenuhi, keluarga Pak Sarjo dan penduduk desa tetap melanjutkan hidup mereka. Tentu, beban atas tragedi itu harus segera dihapus. Sari, yang semakin pulih dari sakitnya, kembali aktif di beberapa kegiatan di desa. Dia bersama ibunya terlibat dalam banyak kegiatan amal dan membantu mereka yang membutuhkan. Bayu, yang tetap setia mendampingi Sari, berjanji untuk selalu bersamanya. Mereka berdua merencanakan untuk menikah suatu hari nanti dan membangun keluarga yang bahagia. Perlahan, Sumberjo kembali menemukan kedamaian. Alam sekitar tetap menyediakan keindahan dan kedamaian berpadu sempurna dengan semangat para penduduknya. Basumo yang merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi, kemudian melakukan berbagai ritual untuk pembersihan. Ia berharap bahwa dengan cara ini, arwah Jaka dan Arif bisa menemukan kedamaian di alam sana. Kisah tragis Pelet Jaran Goyang akan selalu diingat oleh penduduk Sumberjo.
Tapi meskipun hidup terus berlanjut, Pak Sarjo dan Buminah ternyata merasa ada yang belum terselesaikan. Mereka memutuskan untuk mengunjungi seorang pintar di desa cukup jauh untuk meminta nasihat dan doa restu. Dengan hati yang penuh harapan, mereka menjelaskan semua yang terjadi pada orang pintar itu, yang mengaku bernama Bapak Imo. Mendengar kisah mereka, Bapak Imo memberikan nasihat bijak tentang pentingnya memaafkan dan membebaskan diri dari beban masa lalu. Setelah melakukan meditasi dan doa bersama, Pak Sarjo dan Buminah perlahan merasa lega dan berusaha menemukan kembali kedamaian dalam hati mereka. Mereka berdua pun memutuskan untuk memaafkan Jaka dan mencoba melepaskan semua beban. Sari yang semakin kuat setiap harinya memutuskan untuk mengabdikan hidup membantu mereka yang membutuhkan. Bersama Bayu, mereka membentuk sebuah yayasan sosial tidak resmi, dan tujuannya memberikan bantuan pada kaum miskin dan anak-anak terlantar. Yayasan itu diberi nama Yayasan Arif sebagai penghormatan pada saudaranya yang telah tiada. Waktu terus berjalan. Di sebuah pagi yang syahdu, Sari dan Bayu menikah. Acara itu menjadi sebuah perayaan yang meriah di desa Sumberjo dan dihadiri dengan gembira oleh seluruh penduduk desa. Pernikahan mereka menjadi lambang cinta yang abadi. Kisah tragis Pelet Jalan Goyang akhirnya menjadi legenda. Setiap kali, terutama ketika bulan purnama tiba, penduduk desa mengingat kisah tentang obsesi dan keserakahan yang berujung pada petaka. Tapi kisah itu juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga hati, terutama dari godaan kegelapan. Mereka belajar untuk menghargai cinta yang tulus serta memperkuat iman demi menghadapi semua cobaan. Hanya saja, terkadang desa Sumberjo masih diliputi kegelapan yang menyelinap di balik bayang-bayang yang terlihat. Beberapa bulan setelah pernikahan Sari dan Bayu, kejadian aneh mulai terjadi lagi. Beberapa penduduk desa mengalami mimpi buruk yang menakutkan. Seringkali melibatkan penampakan sosok gelap yang mengintai di kegelapan malam. Suara-suara aneh juga mulai terdengar di malam hari. Desa Sumberjo kembali tidak tenang. Pak Sarjo dan Buminah merasa gelisah dengan kejadian misterius itu. Mereka mulai curiga bahwa arwah Jaka mungkin tidak tenang dan kembali menghantui mereka sebagai bentuk pembalasan atas kejadian tragis yang menimpanya. Terlalu banyak pengakuan warga tentang sosok mirip Jaka yang muncul kembali. Kejadiannya mirip dengan beberapa bulan lalu. Bukan hanya di bekas rumahnya, tapi juga di dekat pekuburan dan pohon beringin besar yang berdiri kokoh di ujung desa. Sosok itu berjalan perlahan, lalu berteriak dan memutar kepalanya sendiri sampai terlepas. Langkah sambil menenteng kepala itu menjadi pemandangan teramat menakutkan. Bahkan ada warga desa
yang mengaku pingsan setelah menyaksikan itu. Untungnya, dia dihampiri dan kemudian dibantu beberapa warga lain. Atas inisiatif Pak Sarjo, sesepuh-sesepuh desa kemudian dikumpulkan untuk mencari jalan demi mengatasi kejadian itu. Upaya-upaya untuk mengusir arwah Jaka ternyata tidak berhasil, dan ketakutan semakin merajalela. Sari dan Bayu yang baru saja memulai kehidupan baru juga merasa terancam oleh kehadiran tak kasat mata tersebut. Pada suatu malam yang gelap, terjadi tragedi lain yang mengerikan. Sari ditemukan tergeletak tak bernyawa di dalam rumahnya. Matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan yang membeku. Semua warga seperti berada dalam kesepakatan yang bulat bahwa kematian Sari juga adiknya dulu pasti masih ada hubungannya dengan arwah Jaka. Derayan air mata mengiringi pemakaman Sari. Pak Sarjo dan Buminah tentu sangat terpukul. Setelah beberapa bulan lalu juga kehilangan anak bungsunya. Musibah itu sempat membuat Pak Sarjo berniat mengundurkan diri dari jabatan kepala desa. Bayu yang merasa hancur oleh kehilangan kali ini bersumpah untuk mencari kebenaran. Dengan tekad yang bulat, dia melakukan penyelidikan sendiri untuk mengungkap misteri di balik kematian Sari. Bayu melakukan perjalanan panjang ke berbagai tempat yang dianggap keramat dan mencari petunjuk yang diyakini akan membawa kebenaran. Dia menemui beberapa dukun dan ahli supranatural yang bersedia membantunya. Walau dia sadar, resikonya pasti tidak kecil. Setelah 3 bulan penyelidikan, Bayu akhirnya menemukan jawaban mengerikan dari penerawangan seorang dukun yang dipercaya, bahwa arwah Jaka masih terperangkap di dunia ini karena obsesi dan kebencian yang tidak termaafkan. Menurut sang dukun, arwah Jakalah yang bertanggung jawab atas kematian Sari. Karena merasa hidupnya tak lagi terlalu berarti, Bayu meminta sang dukun untuk membawanya bertemu arwah Jaka. Saya akan membuat perhitungan dengannya, Mbah. Hidup saya tak lagi berarti. Begitu ucap Bayu dengan suara bergetar, tapi menyelipkan keberanian dan keyakinan. Sang dukun yang biasa dipanggil Basuriman itu sempat menahannya. Katanya, langkah itu tak perlu lagi dilakukan. Dan lagi, andai pun arwah atau siapapun yang menyerupai sosok Jaka bisa ditemui, dia tidaklah berasal dari alam yang sama dengan manusia. Tapi karena Bayu tetap ngotot, Basuriman hanya bisa memberi informasi bahwa di atas bukit kecil yang tak jauh dari rumah Basuriman, sosok itu bisa ditemui. Tapi sekali lagi, Basuriman mengingatkan bahwa Bayu tidak seharusnya melakukan langkah konyol itu, apalagi dengan niat membalas sesuatu yang sebenarnya tak terlalu jelas kebenarannya. Bejo, sahabat dan tetangga Bayu yang menemaninya ke rumah Basuriman, juga mengingatkan hal yang sama. Akan lebih baik jika mereka pulang dan Bayu bersiap menyongsong masa depan yang lebih tertata. Selain dekat dengan Bayu, Bejo juga sangat mengenal almarhum Arif dan Sari. Tapi
Bayu keras kepala. Kepada Bejo dan Basuriman, dia mengaku hidupnya tak akan tenang jika tak bertemu langsung dengan sosok itu. Akhirnya, dengan kemarahan yang tak bisa dibendung lagi, Bayu berlari menuju bukit kecil itu. Bejo yang tak menduga segera berlari pula menyusulnya. Tapi langkah Bayu ternyata lebih cepat. Kemudian dari kejauhan Bejo menyaksikan sebuah kejadian aneh. Di matanya, Bayu terlihat berkelahi dengan sesuatu yang tak bisa terlihat. Mungkin dia telah bertemu dengan sosok yang dipercaya sebagai arwah Jaka. Tapi mata Bejo tetap tak bisa menangkap dengan siapa Bayu berkelahi. Langkah Bejo pun terhenti. Rasanya tak ada apapun yang bisa dilakukan. Entah bagaimana sebenarnya perkelahian itu berjalan. Yang jelas, Bejo mendengar beberapa kali teriakan Bayu. Dan setelah berkali-kali teriakan itu terdengar, Bejo pun berlari menghampiri sahabatnya. Tapi kali ini, Bejo terlambat. Sebelum bisa disentuh, tubuh Bayu jatuh terpelanting seperti habis menerima tendangan yang telak. Di depan matanya, Bayu terlihat merintih sebentar, dan lalu tak bergerak sama sekali. Basuriman yang datang menyusul segera memeriksa Bayu, dan dia sampai pada kesimpulan menakutkan bahwa Bayu tak lagi bernyawa. Untuk kesekian kali, desa Sumberjo diselimuti kesedihan mendalam. Banyak yang percaya bahwa Bayu berkelahi dengan arwah Jaka dan berhasil mengalahkannya. Hanya saja, Bayu harus mengorbankan nyawa untuk itu. Bejo yang juga mendengar kasak kusuk itu tak mampu berkomentar lebih lanjut. Yang dia tahu hanyalah Bayu berkelahi dengan makhluk halus dan lalu jatuh terpelanting sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Kepercayaan warga semakin kuat karena sejak meninggalnya Bayu tak pernah terdengar lagi ada yang ditemui sosok mirip Jaka, bahkan di rumah yang dulu ditinggalinya. Tak sedikit yang menganggap bahwa Bayu sebenarnya adalah pahlawan desa itu, walau lagi-lagi semuanya masih penuh dengan misteri. Bejo yang juga mengenal Jaka cukup dekat hanya bisa merenung meratapi rangkaian kejadian tragis di desanya. Dia adalah orang yang paling tahu tentang kisah pelet jaran goyang itu. Semua orang yang terlibat dan kemudian meninggal pernah bercerita padanya tentang pusaran kisah mengerikan. Termasuk Arif, yang juga pernah minta pendapat padanya ketika dulu kemarahannya memuncak pada Jaka. Jawa Tengah 2024. Bejo yang kini berusia 87 tahun duduk merenung di pemakaman desa Sumberjo. Oleh banyak orang, dia dipanggil Mbah Bejo. Kini dialah satu-satunya orang yang tersisa dan paling paham tentang sejarah kelam itu. Secara bergantian, dia menabur bunga dan berdoa di makam Arif, Sari, dan Bayu. Lantunan doa tergumam dari bibir dan hatinya, termasuk pada Jaka yang entah di mana jasadnya berada. Di tengah sore yang damai,
angin masih terus berdesir, membawa bisikan-bisikan tentang kisah tragis Pelet Jaran Goyang yang pernah menggegerkan Sumberjo puluhan tahun lalu. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Pelet Jaran Goyang, akhir tragis sebuah cinta. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.